Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sampaikan tadi kita akan bertemu kembali di jam 10.15 untuk membahas tentang cara membaca jangka sorong dan mikrometer. Gambarnya sudah diselesaikan, Nak, ya? Oke, yang belum selesai tidak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan untuk gambar yang ketiga dan keempat. Silahkan kalian buka PowerPoint-nya untuk melihat gambar yang pertama dan kedua. Untuk gambar 1 dan 2-nya sudah ya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Kita lihat ke papan tulis dulu. Di sini sudah Ibu buatkan sketsa angkanya saja untuk gambar yang nomor 1 terhadap jangka sorong. Itu sebenarnya kan gambarnya dimulai dari angka 3. Tapi karena terlalu panjang, Ibu potong dari angka 4, 5, dan 6 saja. Ya, Ibu ambil bagian bawah dari PowerPoint tadi. Mari bisa bukakan PowerPoint. Nah itu ya, jadi yang Ibu gambar, itu yang ada tanda tangan berwarna merah dan hijau. Jadi di sini Ibu ambil garisnya saja, tidak bagian seluruhnya. Nah kemudian kalian bisa perhatikan, di situ ada gambar jari yang menunjukkan dengan warna merah, itu pada angka nolnya. Di sini disebut dengan batas skala utama. Jadi skala utama itu berada di atas, dari 0 sampai dengan 25 cm. Kemudian skala noniusnya dari 0 sampai dengan 10 tanpa satuan. Ya, nanti kita rubah satuannya di belakang setelah selesai. Kemudian kalian perhatikan yang bertanda merah pada PowerPoint itu, jari merahnya, itu menunjukkan angka 0. Mohon maaf, Bu. Ya. PowerPoint-nya nggak ada, Bu. Di tempat saya, Bu. Coba dicek kembali, Nak. Soalnya di tempat teman yang lain ada. Di saya juga nggak ada, Bu. Saya juga nggak ada, Bu. Oke, atau kalau enggak, tadi yang pertama sudah kalian gambar paling tidak ya. Nah, kalau sudah kalian gambar, kalian bisa perhatikan, nanti bisa dibuka kembali, karena PowerPoint-nya sudah Ibu lampirkan di Gave. Sekarang kalian perhatikan, di situ ada angka 0 pada skala nonius. Jadi, untuk menentukan skala utama, pada jangka sorong, kalian harus melihat angka 0 pada skala nonius. Nolnya menunjukkan angka berapa di garis skala utama. Jadi skala utamanya ada 4, 5, 6, dan seterusnya. 0 ini kita tarik garis ke atas. Menunjukkan angka berapa di skala utama, Nak? Empat koma 7. Ya, dia dalam sentimeter. Oke. Kemudian skala noniusnya? Skala nonius adalah skala atau garis yang berhimpit dengan skala utama. Kita lihat ada angka 0, setengah, 1, kemudian 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, dan angka 4. Pada PowerPoint yang ditunjukkan dengan jari berwarna hijau, itu yang sejajar adalah di angka 4. Artinya garis nonius ini sejajar dengan skala utama. Ya, berarti skala noniusnya adalah 4.
Nah, 4 ini kita kalikan dengan 0,01. Ada yang tahu 0,01 dari mana? Halo? Iya, Nak. Oh, Bu. 0,01 dari Skala mana? terkecil, Bu. Milimeter, Bu. Skala Milimeter. terkecil. Kemarin kalian sudah ada yang Ibu kirim belum? Yang belum bentuknya Word? Yang kemarin Ibu kirim di grup? Ada, Bu. Ada. Tunjukkan apa? Ketelitian alatnya. Jadi 0,01 Ibu sampaikan bahwa orang ada 0,01 cm. Sedangkan untuk mikrometer berapa? Berapa ketelitian alat untuk mikrometer? 0,01, Bu. 0,01 apa? Milimeter. Milimeter ya. Jadi hanya beda belakangnya saja. Nah, 4 dikali 0,01 berapa? Berapa nak hasilnya? 0,04 ada yang milimeter. skala utama ditambah dengan skala nonius itu adalah hasil pengukurannya. Berarti berapa? 4,7 ditambah dengan 0,04. 4,74. 4,74 cm. Ya, nanti jawabannya bisa kalian buka di GAVE yang sudah Ibu kirimkan itu. Materinya sudah ada, hasilnya adalah 4,74. Jadi dari gambar yang disajikan itu menunjukkan bahwa hasil pengukurannya adalah 4,7 berdasarkan skala utama dan 4-nya lagi itu berdasarkan skala yang berhimpit atau skala noniusnya. Nah, untuk jangka sorong ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Nak, untuk jangka sorong? Iya, Bu. Ya, apa? Berarti ya untuk mencari skala utama itu yang berhimpit aja loh, Bu. Nggak harus sejajar anunya, Bu, garisnya, Bu. Sama 0. Kalau iya, betul. Jadi kalau misalnya untuk menentukan skala utama itu kalian kan perhatikan angka nolnya dulu ya. Kemudian kalian tarik garis ke atas, cari dengan angka yang mendekati dari skala utamanya. Kalau ini kan 4,7 lebih, tapi kurang dari 4,8. Jadi yang kalian tuliskan adalah yang lebihnya. Jadi yang kita ambil hanya 4,7. Kalian tidak boleh menuliskan 4,75 atau 4,72. Karena hasil lebihnya ini akan ditunjukkan oleh skala noniusnya. Jadi kalau misalnya Ibu geser di sini nih nolnya. Berarti 4, berapa skala utamanya? 4,2. 4,2 ya. Jadi dia akan mengikuti di mana angka nolnya itu menunjukkan skala utama. Sedangkan kalau yang berhimpit atau sejajar ini menunjukkan dari skala noniusnya.
Gimana, Nak? Ada lagi pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan ke micrometer scrub-nya. Lanjut, Bu. Oke. Sekarang kita ke micrometer scrub gambar yang pertama. Jadi di bawahnya masih ada satu gambar untuk micrometer scrub. Nah, untuk membaca micrometer scrub, ini lebih mudah dibandingkan dengan jangka sorong. Karena skala utamanya terpisah. Ya. Jadi yang di depan, yang garisnya lurus atau horizontal, ini adalah skala utama. Sedangkan yang vertikal, ini adalah skala noniusnya. Jadi skala utamanya dari 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Jadi kalau di sini jelas, dia ada nilai 0,5 setiap tengah garisnya. Nah, berapa skala utamanya? Kalian bisa lihat batas skala noniusnya, Nak. Ini batas skala nonius. Nah, sebelum skala nonius menunjukkan angka berapa? 3,5. 3,5. Berarti kita tuliskan skala noniusnya, skala utamanya adalah 3,5. Padahal lebih kan? Tapi kita tidak boleh menuliskan lebihnya berapa. Jadi lebihnya kita lihat lagi dari skala noniusnya. Yang sejajar dengan sumbu utama menunjukkan angka berapa di nonius? 20. 20. 20. Kita kalikan berapa? 0,01. 0,01. Berapa? Berapa? 0,20. 0. Mikrometer apa? Satuan mikrometer apa, Nak? Milimeter, Bu. Milimeter. Nah, berapa sekarang hasil pengukurannya? Apa tadi? Skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya 3,5. Ditambah dengan 0,20. Berapa hasil pengukuran dari sebuah mikrometernya? 3,70 3,70 milimeter. meter. Iya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan untuk mikrometer? Ada pertanyaan untuk mikrometer atau mungkin jangka sorong? Untuk menentukan mana skala utama dan mana skala noniusnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke slide yang ketiga dan keempat ya untuk pengukuran jangka sorong dan mikrometer. Nah, ini gambar yang ketiga tentang jangka sorong. Kemudian yang keempat tentang mikrometer ya nantinya. Ada yang bisa bantu Ibu berapa skala utama dari jangka sorong ini? 3, Bu. Skala utamanya berapa? 0,5. 0,5. Ya. Skala utamanya 0,5. Atas nama siapa, Nak? Muhammad Yang Afin menjawab Ababil. tadi siapa namanya? Saya, Bu. Muhammad Afin Ababil. Kelas? 10 BTKJ. Kelas
BTKJ. Oke. Skala noniusnya berapa? Skala utamanya 0,5 ya, karena nolnya berada di garis belakang 0,5 pada sumbu utama. Skala noniusnya berapa? Yang 6, sejajar Bu. dengan sumbu utama. Berarti 6 dikalikan dengan 0,01. 0,01. Kayaknya ini bukan yang 1B tadi ya. Ini atas nama siapa, Nak? Muhammad Fazlur Rahman. Oh, Fazlur Rahman. Oke, berapa Fazlur Rahman? 6 dikali 0,01. 0,06. 0,06. Berarti hasil pengukurannya berapa? Hasil pengukuran 1,1. 0,5 0,5. ditambah 0,56. 0,56. 0,56. 0,56, Bu. 0,05 maaf 0,56 0,56 meter ya. Meter. sentimeter. Gimana? Ada pertanyaan untuk jangka sorongnya? Ya ada, Bu. Ya ada. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, siapa yang bisa bantu Ibu untuk gambar yang keempat? Berapa hasil pengukurannya? Jadi Ibu minta tolong sebutkan skala utamanya, skala nonius, dan hasil pengukurannya. Nah, ini gambar ya untuk mikrometer. Berapa skala utama? Kemudian berapa? Skala Skala utamanya utamanya 2, Bu. Oke, dua. sebentar. Dua. Saudara siapa? Yang menjawab siapa, Nak? 2 orang tadi, Bu. Yang tadi juga? Lain, Bu. Yang Fajrul Rahman dengan siapa tadi satunya? Muhammad 10B. Adam Saidina. Oh, ini Muhammad Adam. Ya. 10A ya? Iya, Bu. Oke, berarti ada 3 orang ya. Nah. Oke, berapa tadi skala utama? Skala 2, Bu. utamanya 2. Nah, Skala noniusnya 46. 46, Bu. di Meter. dikali dengan Dikali 0,01. 0,01 Berarti sama dengan 0. 0,46. 0,46. Berapa hasil Tambah. pengukurannya? 2,46. 2,46 milimeter. Meter. Oke, ada pertanyaan? Ini ada temannya yang bertanya, cara mencari skala noniusnya tadi gimana, Bu? Untuk yang mana, Nak? Untuk yang mikrometer atau jangka sorong? Haris Fajar Al-Furqon ya, dari RPL. Oh, yang mikrometer. Nah, mikrometer, skala noniusnya sudah ditunjukkan pada garis yang vertikal. Jadi, ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Untuk mikrometer, skala noniusnya, kalian perhatikan angka yang bidang vertikalnya. Ini ada 10, 15, 20, 25. Jadi setiap garisnya bernilai 1 ya. 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Bagaimana dengan skala noniusnya? Kalian tarik saja dari sini. Garis ini lurus menunjukkan angka berapa? Ya, kalau menunjukkan angka berapa berarti
Kalau di gambar ini menunjukkan angka berapa skala Noniusnya? 20. 20. Oke. 20. Bu. Ini Ibu hapus ya. Ibu kasih gambar lagi. Nah, kalau begini, skala utamanya menunjukkan angka berapa? 4. 4, Bu. 4. 4, Bu. Oke. Berapa skala Noniusnya? 11, Bu. 11. 11 ya. Dia tidak mesti berada pada kelipatan 5. Bisa jadi dia berada pada angka bukan kelipatan 5. Atau seperti ini dia menunjukkan angka 11. Kalau tambahkan garis di bawah, berarti skala utamanya berubah tidak? Berubah. Berubah. Berapa skala utamanya? 4,5. 4,5 ya. Jadi kalau garis yang di bawah yang terlihat, maka hasilnya pasti bertambah 0,5. 5. Tidak ada garis yang saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Makasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Untuk jangka sorong bagaimana? Masih ada pertanyaan mungkin? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Berarti untuk jangka sorong kalian lihat angka 0 pada gambar. Angka 0 ini pada gambar skala Nonius itu menunjukkan angka berapa di skala utama. Ibu buatkan satu gambar lagi. Mencoba untuk mencari berapa skala utama dan skala Noniusnya. Oke. Untuk gambar jangka sorong ini berapa skala utamanya? 2,2, Bu. 2,2 ya, betul. Jadi ini 0 kalian tarik ke atas. Menunjukkan angka 2, 2,1, 2,2. Kemudian berapa skala utama, skala Noniusnya? 4, Bu. 4 ya, yang berhimpit. 1, 2, 3, 4 apa 5? Ayo. Ayo 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9. Angka 4 diapakan? Dikali Kali 0,01 cm. 0,01. Berarti 4 berapa nak? 0,04 Bu. 0,4 cm. 0,04. Oke, untuk hasil pengukurannya? Tambah 0,2. 2,24. 2 tambah 2,24. 2,24. 224. 24. Oke. Sekarang kalau angkanya Ibu ganti di sini menjadi 20 dan 30. Berarti skala utamanya berapa? 22. 20, 2,2. 22, Bu. maaf. Ya 20 ya, 22. 22. Skala utamanya 22.
Karena satuannya di sini angka bilangannya dalam puluhan. Berarti 20, 21, 22, 23, 24, dan seterusnya. Kalau hanya angka 2, berarti di sini bernilai 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya. Bagaimana, ada pertanyaan? Bu, Pun masih belum paham Bu yang Bu, cara mencari skala nonius yang jangka sorong tuh Bu. Yang jangka sorong ini. Cara mencari Kalau skala noniusnya. Oke, kalau untuk mikrometer ada masalah atau tidak? Paham aja Bu ya. Oh, paham. Ini Bu hapus dulu ya. Kalau untuk menentukan skala utamanya bagaimana? Ada masalah? Ada Bu, cuma skala noniusnya aja Bu yang bingung. Oh iya, skala noniusnya ya. Bentar. Nah, di sini Ibu kasih 2 gambar. Masing-masing skala nonius yang di bawah ini nilainya adalah 1 per garisnya. Berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan gambar yang satu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sisanya bisa dilanjutkan nanti. Nah, sekarang untuk menentukan skala utamanya berapa dari gambar ini? Dari gambar yang pertama. 0,1 Bu. 1, Bu. Bisa ya, sudah menentukan mana skala utamanya? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sekarang skala noniusnya, ini kan di bawah 5. ada angka nih, dari 0 sampai dengan 8. Angka berapa yang sejajar dengan garis di atasnya? 5, Bu. 5 Bu. Angka 5. Iya, berarti skala noniusnya adalah 5 dikali dengan 0,01. Ya. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Berapa skala utamanya? 5,6 Bu. 2,6 Bu. Betul, 5,6. Nah, sekarang skala noniusnya berapa? 2. 3, Bu. 2, Ayo, Bu. ada yang kedua, 3. 2 Bu. 2. 2, Bu. Salah Bu, 2 Bu. Jadi dia harus sejajar dengan skala di atasnya. Nah, ini harus sejajar. Kalau seperti ini, dia namanya tidak sejajar. Meskipun mirip atau berhimpit, tapi tidak sejajar. Yang diambil adalah yang garis sejajar antara nonius dengan skala utama. Tapi kalau ini tadi di angka 2. Siapa tadi yang bertanya tentang skala nonius jangka sorong? Belum Bu. Ya, bagaimana nak? Sudah paham Bu. Sudah lebih paham atau diberi contoh lagi? Sudah Bu, sudah paham. Oke, alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Paham, Bu. Sudah ya untuk perhitungan. Alhamdulillah sudah paham. Oke, terima kasih. Jadi untuk jangka sorong dan mikrometer, untuk hasil pengukurannya, cara membacanya berarti sampai dengan materi ini. Nanti untuk tugas, ya, jadi setelah pembelajaran ini Bu akan memberikan kalian tugas. Nanti bisa kalian diskusikan dengan temannya secara berkelompok kecil, mungkin via Google Meet sendiri atau via WA. Kalau ada yang masih tidak kalian pahami atau kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke Ibu nanti ya.
Jadi setelah pertemuan ini nanti akan Ibu lanjutkan ke Google Meet kita. Jadi ke classroom kita saja. Ya, jadi untuk materi selanjutnya dan tugasnya Ibu kirimkan ke Gavik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana, ada pertanyaan? Ya, pertemuan kita untuk penjelasan jangka sorong dan mikrometer. Ibu akhiri dulu, kita sambung di Gave-nya ya untuk penugasannya. Ya, sampai di sini Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.